Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ini dia Jario Kado atau kartu izin tinggal di Jepang ya. Ini Tokutei Gino 1. Nah, ini yang lama. Kensusei atau magang sudah selesai 5 tahun. Nah, untuk prosesnya ini lumayan lama ya. Aku dari ngajuin visa tuh, ngajuin berkas untuk Tegino 1 itu dari bulan 5. Nah, nerimanya ini di bulan 9. Berarti ada sekitar 3 bulan sampai 4 bulan menunggunya. Emang ya lama karena di imigrasi itu banyak orang asing juga, banyak yang antri gitu. Jadi proses pengecekannya lama lah, maklum berkasnya itu tebal teman-teman. Berkasnya itu tebalnya segini tuh. Nah, itu harus dicek sama orang imigrasi. Jadi ya ngeceknya pun juga bukan asal-asalan ya, namanya imigrasi harus ketat, harus diperiksa benar-benar. Dan kemarin aku ada kendala di medical check up. Medical check upku kan aku biasa rutin medical check up itu di Kaisa ya, di perusahaan. Jadi biasalah rutin tiap tahunnya dari perusahaan itu ada medical check up, tetapi waktu pengajuan berkas itu medical check upku tidak lengkap. Ada satu medical check up yang tidak dilakukan, yaitu pemeriksaan detak jantung. Nah, itu harus disertakan juga. Jadi aku medical check up ulang lagi kemarin itu. Jadi sedikit tertunda untuk pengurusannya ini. Begitu selesai medical check up, kirim berkas lagi ke imigrasi, dan kemudian nunggu 2 minggu keluarlah dia, terbitlah nih Jario Kado baru ini, Tokutei Gino 1. Nah, untuk biayanya ini aku ngurus mandiri, cuma biaya matre aja, biaya matre 4.000. Nah, itu persyaratan untuk mengambil Jario Kado. Nah, untuk prosesnya itu pertama-tama berkas dulu ya teman-teman. Berkas itu aku dibantu oleh perusahaan. Jadi semua berkas itu 100% orang perusahaan yang ngurus. Mereka yang terjemahkan ke bahasa dari Jepang ke bahasa Indonesia, mereka semua yang terjemahkan. Itu segini tebalnya, itu kurang lebih 1 cm lah tebalnya. Itu banyak sekali berkasnya, terjemahan dari Jepang ke Indonesia. Nah, itu mereka semua yang terjemahkan. Nah, begitu selesai aku dikasihkan ke aku tinggal tanda tangan kontrak kerja. Mungkin ada 5 sampai 10 kali tanda tangan. Selesai tanda tangan, aku pergi ke imigrasi dan menyerahkan berkas itu ke imigrasi. Setelah menyerahkan berkas ke imigrasi, nanti dikasih ada hagaki itu kayak kartu kertas lembar gini, kecil aja. Nah, disitu ada tulis alamat, tempat tinggal, nama, nomor telepon, nama Kaisa nggak salah, tapi kayaknya alamat doang lah, alamat sama nomor telepon, kode pos gitu, suruh tulis di situ. Kemudian nanti diserahkan lagi ke imigrasinya beserta Jario Kado yang lama dan paspor. Nah, nanti di Jario Kado yang lama itu distempel ini merah ini. Nah, ini stempel merah. Sama di paspor juga ada nanti kertas bahwasannya perpanjangan Jario Kado. Nah, apa fungsinya ini? Fungsinya ini nanti jika Jario Kado kalian yang ini sudah mati melewati masa izin tinggalnya, kalian jika ditangkap polisi atau ditanya polisi tentang Jario Kado, kalian bisa tunjukkan berkas ini namanya cap merah ini. Sama yang di paspor nanti ada itu kertas persyaratan untuk izin tinggal sementara. Nah, cukup tunjukkan itu aja bahwasanya lagi proses untuk pendapatan izin tinggal baru. Setelah itu dapat, nanti akan dikembalikan lagi, dan kertas yang putih itu akan diambil sama orang imigrasi. Setelah berkas sudah selesai pengecekan dan Jario Kado yang baru, nanti akan dikirim kertas yang putih tadi itu, dikirim ke perusahaan. Nah, setelah kertas itu nyampe di perusahaan, kemudian baru bisa ngambil ini kartu yang baru. Dan nanti pergi ke imigrasi lagi dengan kertas tadi dibawa, itu persyaratannya untuk mengambil yang baru, sama
paspor dan jari UKD yang lama, sama yang jari UKD yang lama juga dibawa, sama materai 4.000 persyaratannya. Materai 4.000 nanti bisa dibeli di kantor pos. Materai 4.000 yen. Persyaratannya itu doang, cuma kertas hagaki lah. Satu, jari UKD yang lama, sama paspor, sama materai 4.000. Udah persyaratan itu doang. Dan kemudian datang ke imigrasi, ambil nomor biasa, ambil nomor antrian, udah. Setelah itu serahkan. Orang imigrasinya udah tahu itu maksudnya apa, kasihkan aja koredes, ini dia. Kemudian suruh tunggu sebentar, nanti bakal dipanggil dan selesai jadi kadonya. Kalau untuk proses di imigrasinya itu cuma mau lama nunggu doang ya, nggak ada ribetnya. Yang ribetnya itu ya pengurusan berkas itu doang. Itu banyak sekali berkas yang harus diurus. Aku juga nggak tahu, ada banyak gitu berkas yang diurus pokoknya. Peraturan persyaratan dari imigrasinya juga. Tetapi itu bukan urusan aku juga ya, yang ngurus itu ya orang perusahaan gitu. Jadi gitu saja untuk pengurusan visa, pengajuan visa Tokutei Gino 1. Kalau kita ngurusnya mandiri dibantu perusahaan itu gampang ya teman-teman, gampang, sangat-sangat mudah gitu. Jadi nggak perlu pakai TSK atau pengacara gitu. Karena kalau pakai TSK pasti ada potongannya, gaji dipotong, nanti upah transportasi pun juga dipotong, banyak lah. Kalau pakai TSK itu ya banyak potongannya gitu. Tetapi kalau kita ngurus mandiri dan diuruskan oleh perusahaan, kita mendapatkan gaji yang utuh seperti itu. Dan untuk visa Tokutei Gino 1 ini belum bisa bawa keluarga ya teman-teman. Untuk bawa keluarga itu bisanya Tokutei Gino 2. Nah, persyaratan Tokutei Gino 2 itu juga lebih sulit dari Tokutei Gino 1. Nah, sedikit cerita untuk waktu masih Kenshuse ya, masih magang. Dulu aku waktu masih magang itu tinggalnya di pabrik ya, di asrama. Jadi pabrik itu ada 3 lantai. Lantai 1 itu pabrik, lantai 2 itu ada asrama, lantai 3 itu ada kantor, juga ada asramanya juga. Jadi semua anak magang itu dikumpulkan di asrama. Jadi di asrama itu ya ada belasan orang ngumpul semua ya, tahulah kayak mana berisiknya, kayak mana susah tidurnya, kayak mana kotornya tempat itu. Dan setelah aku masuk Tokutei Gino, aku tinggal di apartemen sendiri, di apato sendiri. Jadi ada plus minusnya juga untuk masuk ke Tokutei Gino, pindah ke Tokutei Gino ini. Kalau dulu itu di asrama, walaupun gabung-gabung rame-rame ya sama teman-teman juga dari anak-anak magang juga, itu kumpul-kumpul lah, rame lah di asrama itu. Tapi itu bayarannya sedikit, potongan apartemennya itu sewa atau biaya sewa tempat tinggalnya itu murah. Tetapi setelah pindah ke Tokutei Gino itu tinggal di apartemen sendiri, emang nyaman ya, nggak berisik, betah lah gitu. Karena itu tinggal di tempat sendiri, di apartemen sendiri. Tetapi biayanya itu ya mahal, bisa 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Tetapi untuk Tokutei Gino itu emang apalagi kita itu lanjut di kaiseng yang sama, jadi kan setiap tahunnya pasti ada kenaikan gaji. Jadi setelah pindah ke Tokutei Gino, naik gaji itu naik ya, potongannya pun juga naik gitu. Jadi ada ya plus minusnya juga ada. Yang dulunya waktu magang potongannya itu 50.000 yen atau 5 juta rupiah kurang lebih. Sekarang kalau pindah Tokutei Gino itu potongannya bisa 70.000 yen sampai 80.000 yen, atau 7 juta sampai 8 juta, bisa sampai seperti itu potongannya. Untuk bisa Tokutei Gino ini bisa sampai 5 tahun ya, Tokutei Gino Ichi sampai 5 tahun, sama sepertinya bisa magang. Kalau dia magang itu sampai 5 tahun, Tokutei Gino 1 juga sampai 5 tahun. Nah, untuk Tokutei Gino 2 itu bisa panjang ya, bisa lama seperti engineering mungkin. Oke, sampai sini aja videonya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.